Israel mah kalau sama Iran nggak akan ada bandingannya kalau mau berapa lama juga. Senjata dia cuma disuplai sama Amerika. Berarti sejauh mana kekuatan Iran nih Pak, kalau Nah, dari pandangan Bapak? menurut saya banyak yang tidak diketahui tentang Iran, banyak disalahpahami tentang masyarakatnya, banyak dianggap remeh, banyak diabaikan. Minta ampunnya kalau ngomongin Trump ini pengecutnya sama Israel. Orang lagi dijanjiin perjanjian sedang berlangsung. Iran terbuai, itulah kesalahan Iran kalau menurut saya. Tewasnya Qasem Soleimani sama tewasnya Khamenei sama polanya. Berarti ada pengkhianat di dalam. Nah, Iran dari 79 itu sudah dengan perang Irak sudah mulai mempersiapkan bahwa setiap saat pasti dia akan mengalami konflik militer, perang. Makanya dari saat itu senjata pun sudah mulai dikembangkan tuh. Struktur landasan fundamental kenegaraan Iran itu udah solid dengan revolusi. Perusak dunia. Dia sama si Netanyahu. Tanpa Trump dan Netanyahu, dunia pasti tentram kok. Ya itu tadi, pencitraan di dalam negeri. Dia predator seks loh. Kejahatan kemanusiaan tuh berani sama anak-anak kecil. Kasus Epstein File. Epstein File itu biadaban itu. Tersebar berita ada poin kerjasama antara Indonesia dan juga Iran, yang katanya Iran itu mau transfer teknologi drone ke Indonesia. Benar atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Pak Dian Wirengjurit yang merupakan mantan Dubes Indonesia untuk Iran. Pak, masih puasa ya Pak? Alhamdulillah. Tapi puasanya nggak sampai teremosi-emosi melihat perang Israel Emosi Iran ya dan Pak? puasa dua hal yang berbeda. Oke. Kalau kita melihat yang kejadian bagaimana, ya kita juga masih bisa menahan diri. Tapi kalau melihat keadaan di Timur Tengah, kita terpancing emosi kita melihat penindasan. Pasti itu Pak. Nah, kalau Bapak melihat perang antara Israel, Amerika ya Pak ya, melawan Iran, sejauh ini Bapak melihatnya sudah seperti apa nih Pak? Sudah ada tanda-tanda ada yang kalah dan ada yang menang, atau masih dua-duanya tuh masih punya ego nih Gini, Pak? perang, konflik militer kalau seimbang, pasti urusannya panjang. Kalau tidak seimbang, bahasanya Dila teman-teman nih, tidak apple to apple, ya pasti cepat. Apalagi bukan apple sama cherry. Kalau apple sama cherry atau lawan Venezuela itu bukan apple to cherry lagi, mungkin semangka to cherry atau durian to cherry. Semangkanya gitu. siapa? Semangkanya Amerika, gede gembur air doang gitu loh. Iya. Ya, Kalau ini? kalau ini jelas, kalau Israel apple to apple sama Iran pasti lewat, karena dia banci, karena dia pengecut. Buktinya apa? Minta bantuan. Loh, kalau jantan dia kalah, selesai dong, damai. Nah itu banyak negara perang terus damai karena ngalah, Iya. ya nggak? Irak sama Iran juga kalau mau jujur kalah Irak, tapi kan damai, selesai. Sekarang baik-baikan. Israel mah kalau sama Iran nggak akan ada bandingannya kalau mau berapa lama juga. Senjata dia cuma disuplai sama Amerika, senjatanya juga apalagi nuklir segala macam juga terserah deh, tapi ya kan lama tuh banyakan. Kalau Iran kan nggak banyak diketahui, ternyata dia bangun terus. Buktinya sekarang dikorokin 10 negara masih bisa ngelawan tuh. Nah, betul tuh Pak. Loh. Nah, berarti sejauh mana kekuatan Iran nih Pak, Nah. kalau dari pandangan Bapak yang sudah lama di Iran Pak? Menurut saya banyak yang tidak diketahui tentang Iran, banyak disalahpahami tentang masyarakatnya, banyak dianggap remeh, banyak diabaikan. Buktinya, ya sekarang ini perang ternyata kan Amerika sama Israel aja kaget bisa ngelawan. Dipikirkan lagi lemah nih. Dengan Sanksi meninggalnya itu ya, bukan hanya dengan meninggalnya, dengan sanksi yang besar-besaran diberlakukan hampir ke semua sektor ekonomi, politik, perbankan, jasa, semua kena sanksi, tapi masih bisa bertahan. Kenapa dianggap lemah? Karena kan
minta ampunnya kalau ngomongin Trump ini pengecutnya sama Israel. Orang lagi dijanjiin perjanjian sedang berlangsung. Iran terbuai, itulah kesalahan Iran kalau menurut saya. Padahal perang waktu bulan Juni tahun lalu kan juga perjanjian masih berlangsung, Iya. dibilang akan mudah-mudahan ada progres segala macam, 2 hari kemudian serang. Iya. Ya nggak? Itu juga udah salah satu pengkhianatan sebetulnya. Pengkhianatan dan kepengecutan, orang dibuai tapi disikat gitu kan. Nah sekarang kan kejadian sama, perjanjian di Jenewa walaupun sulit tetap kita upayakan akan berlangsung, ya nggak? Satu. Sekarang bulan puasa, bulan suci Ramadan, buat orang Iran, buat yang 95% mungkin orang Muslim, itu kan bulan ibadah. Sebagian besar fokus pada ibadah di samping kerja dan sekolah dan belajar dan apapun yang dilakukan, fokus ibadah. Khususnya yang namanya Ayatollah Khamenei, yang usianya sudah lanjut, sudah pernah sakit, sudah membatasi geraknya, tidak banyak keliling ke daerah-daerah. Lebih banyak ceramah tausiah di rumahnya, ada rumahnya biasa di kompleks Ayatollah itu, ada aulanya, dia bicara di situ. Hari-hari ada di situ. Artinya apa? Ya disasar bomnya ke situ ya pasti kena. Cuman kan kemarin ini ada jenderal-jenderal kena, ayatollah yang senior kena, karena lagi rapim. Artinya apa sih? Dalam kondisi lemah diserang, gitu loh. Tewaslah ayatollah, tewaslah sejumlah. Tapi artinya apa juga di lain sisi? Bukan hanya kecanggihan teknologinya, bom. Ya iyalah kita pakai pelor 1 juga mati Dila. Ini 1 orang dibom kayak Qasem Sulaimani yang di jenderalnya Iran yang mati di Irak itu. Itu dia keluar, nih orang diburu-buru sama Amerika, nggak kena jago nih jenderal Iran. Dibom sama pakai rudalnya Amerika, kena mati. Artinya apa? Tewasnya Qasem Sulaimani sama tewasnya Khamenei sama polanya. Berarti ada pengkhianat di dalam. Itulah yang membocorkan kenapa sasaran kali ini dahsyat, pemimpin besar kena, Rahbar, Ayatollah Khamenei, dan juga jenderal sama Ayatollah seniornya. Ada mata-mata, dan mata-mata ini ya udah diselesaikan lah, ya kan? Tapi tetap aja kan penyerangannya pengecut kan? Nah, selama Bapak berada di Iran, kalau Bapak lihat pemerintahan di bawah kepemimpinan sebelumnya ya Pak ya, sebelum yang sekarang Khamenei ini memang seperti apa sih Pak pemerintahannya itu? Dila, pemirsa, apa sih yang dikehendaki rakyat dari pemerintah? Kalau kampanye-kampanye kan janji indah semua tuh ya. Padahal rakyat simpel kok. Rakyat pengen hidup layak. Ya nggak ada di dunia manapun rakyat ingin hidup kaya, enggak. Itu jalan menuju kaya setelah kita hidup layak. Itu hidup layak apa? Terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan dasar, ya nggak? Sandang, pangan, papan. Saya selalu sebut ini, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Sandang oke, kita punya. Tapi di Papua sama di Kubu sana Riau masih telanjang, orang di Kalimantan masih telanjang. Kita aja belum mampu, Iran sudah. Pangan. Jangan disangka ya, Iran itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sembakonya sendiri, walaupun impor sedikit-sedikit dari kiri kanannya, dari Turki, Pakistan gitu ya. Tapi apa yang mereka tidak nikmati? Terigu. Kebutuhan rakyat itu apa? BBM. Di sana 500 perak loh. Iya. Sekarang 600 mungkin. Kontennya tuh Pak. Saya datang sana 300 perak. Iya, ngisi 300 rupiah. Paham nggak? Rupiah. Nah, karena apa? Karena minyak dan gasnya diperuntukkan untuk rakyat. Kita dulu ekspor, ternyata enggak, digerogotin. Sekarang impor terbesar lagi. 1 juta kita impor ini sehari. Apa enggak? Nah, sandang, pangan, papan, rumah. Mana ada rumah miskin di Iran, penduduk miskin. Rumah di kampung-kampung standar kampung, tapi air, gas, listrik disediakan pemerintah. Tersambung sama jaringan nasional, pipa-pipa. Itu 3 itu. Dan airnya, maaf nih, gue suka keluyuran ke kampung, suka tidur di sana. Air panas dingin ada di kampung. Mohon izin, ya kan? Di kita. Enak ya? Nah,
Kenapa saya tahu? Sebulan sebelum Juni kemarin, seminggu sebelum perang Juni kemarin, saya sebulan keluyuran di sana dan ke teman-teman di kampung-kampung, mengunjungin yang udah meninggal, saya kunjungin makamnya segala macam. Tapi saya tidur di kampung, tetap seperti dulu, nggak ada bedanya. Semua kebutuhan. Orang tua sakit, teman saya sakit gula. Kamu gimana? Alhamdulillah. Obat ke dokter. Ke dokter ada di sini dekat di kampung. Saya pikir harus ke kota kan, namanya di kampung. Enggak, saya ada dikasih kartu. Dengan kartu ini saya ngambil obat setiap bulan, jatah saya gratis. Berarti kampungnya aja sudah menyerupai kota, semuanya. Kalau ada bentuknya bentuk kampung, karena Iya, rumahnya sederhana. tapi Fasilitasnya layak. Dan kampung jangan bayangin gede sama plastik sama compang-camping gitu ya. Artinya tetap aja tembok, listrik, genteng, cuman kecil, cuman mungkin kalau lama jadi kumuh, jadi suram apanya banyak apalah. Tapi tetap standarnya. Berarti kalau misalnya kita lihat ya, Pak, kalau kita tahu kan di berbagai media sosial, di berbagai pemberitaan, memang tujuan Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran itu kan selain memang ingin mengganti rezim, itu juga kan karena sumber dayanya Iran juga kaya ya, Pak. Persis. Nah, kalau Bapak melihatnya memang seperti itu, tapi akhirnya skenarionya si Trump ini salah atau seperti apa, Pak? Gini, saya satu dari sebagian pengamat lah yang yakin bahwa ujung-ujungnya semua ini kan ekonomi. Betul. Yaitu bagaimana Amerika, ya saya ngomong Amerika, ingin menjadi hegemoni di dunia, menguasai mutlak dunia, khususnya apa? Ekonomi. Karena menguasai ekonomi, dia bisa mengontrol politik, kira-kira begitu. Sekarang kita lihat Amerika yang mana? Amerika zaman Obama lebih moderat, lebih toleran, bisa menciptakan perdamaian sama Iran, ya nggak, JCPOA. Tapi kan begitu saja. JCPOA itu kan 13 tahun dirancang, disusun, dinegosiasikan. 13 tahun kemudian tahun 2015 jadi ditandatangani semua, sepakat, sudah mulai kembali normal. Gantilah sama si orang sakit jiwa ini. Jadilah dia mimpin. Langsung dibatalkan kan? Loh, apa? Nanti kita ketahuan latar belakangnya bahwa ini ekonomi karena dia pebisnis. Jadi ideologinya itu memang bisnis. Makanya ketika nomor satu dia tahu, dia sadar, lihat peta, lihat wilayah dunia ini mana yang belum dikuasai, tapi potensi minyaknya luar biasa, Timur Tengah. Negara Timur Tengah sudah dikuasai, tinggal satu-satunya Iran yang belum bisa. Betul. Kebayang nggak kalau Iran dikuasai? Berarti Timur Tengah itu minyaknya yang lewat Hormuz dikuasai sama Amerika. Apalagi orang yang metram. Dia nggak suka sama sana, tutup kerannya, selesai. Dia suka sama sana, buka kerannya, sana temennya, selesai. Polanya pola bisnis, menguasai sumber-sumber daya. Ya Maduro, ya itu tadi disinggung di bagian awal kan, ya dia siapa? Mungkin buah segini tuh, buah tomat kecil-kecil tuh, sementara dia apel katanya. Nah sekarang yang dihadapi ternyata bukan jeruk atau apa, tapi mungkin ya lebih besar dari Israel, yang pasti lebih mampu dari Israel. Ya kelabakan. Nah kalau sekarang perhitungannya dibilang salah, ya pasti salah. Intelijennya juga berarti kan nggak canggih. Betul. Artinya dengan menyingkirkan Ayatollah Khamenei, dipikir dengan pemimpin besarnya terbunuh, berarti rezim ke bawahnya akan runtuh. Rezim ke bawah akan runtuh, akan terpilih pemimpin yang mudah-mudahan dia kuasai. Dengan kan pengennya begitu kan, Pak? Pengennya begitu. Ya kalau bahasa Indiannya ya, jauh gitu lah. Mimpinya kejauhan gitu lah. Nggak realistis. Nah, dengan itu saja kita bisa melihat bahwa sekarang dia sudah salah perhitungan, Iran bisa melawan. Makanya sekarang udah mulai panik nih. Kan negara-negara Teluk udah mulai hilang percaya gitu. Rakyatnya Teluk ini ya, apa nggak terkaget-kaget? Gua nggak pengen perang, tahu-tahunya gue dibom. Lah berarti kan kenapa? Lah karena ada pangkalannya. Iran pada awalnya nyerangnya pangkalan loh. Tapi Israel sama si Trump ini kan langsung nyerang pemukiman. Pemukiman, betul. Ya nggak?
ketika makin ngawur ya Iran mulai nyerang pangkalan terbatas. Tapi ketika sekolah kena, ratusan penduduk anak-anak tuh kena, baru Iran juga wah ini perangnya dia ngajak brutal, gue juga bisa brutal. Makanya negara-negara ini sekarang mulai mengalami tuh bahwa karena dia punya pangkalan, iya kena getahnya, ibu kotanya ditembakin, lapangan udaranya kena. Sekarang mulai mikir tuh, mereka kan nggak pengen ribut sebenarnya, bertahun-tahun kan damai. Pernah nggak ada Iran nyerang orang? Nggak ada. Ya damai kok, apalagi zaman Obama damai kok. Lah sekarang diusik, ya ngamuk lah. Tadi kan Bapak bilang dari sisi rakyatnya, berarti rakyat Iran ini bisa dibilang dipenuhi ya Pak ya? Bisa dibilang sejahtera lah, menuju kaya kan iya, itu prosesnya. Terpenuhi untuk semua ya Pak? hidup layak ya, bukan Untuk- hidup kaya. oke. Kalau kaya semua negara nggak Nah, ada. kalau di sisi militernya Pak, soalnya kan tadi Bapak bilang salah kaprah tuh si Trump, salah kaprah tuh Israel. Bisa dilihat, iya kan Pak? Iya Soalnya ternyata banyak AFP juga mengatakan Pak, atau Reuters juga mengatakan, ternyata Tel Aviv itu sudah mirip seperti Gaza. Sayangnya media internal mereka itu sekencang itu Pak supaya tidak Ketatnya. terblow up. Sensornya. Betul. Nah, berarti kan dari sisi militernya ini Iran tuh kuat. Nah, selama Kuat Bapak di lah, sana itu Dila. sekuat apa sih Pak militernya Ya ini? kuatlah Dila. Orang mulai berubah tahun 79 revolusi. Revolusi, betul. Setelah revolusi dianggap lemah tuh karena tentara terpecah, ada yang ngabur sama Shah Reza gitu kan, sama Pahlavi maksudnya. Ya kan? Nah, tentara yang tinggal bingung nih, induk saya siapa? Angkatan bersenjata nggak solid. Karena ini masih porak-poranda, dibentuklah Garda Revolusi khusus untuk menjaga keutuhan revolusi atau Islamnya gitu loh. Ketika itu memang angkatan bersenjata regulernya agak terkesampingkan karena Garda yang muncul melawan Irak. Karena dianggap lemah nih, makanya diserang. Ternyata kan mampu melawan. Karena mampu melawan, tentara-tentara lama juga bangkit semangatnya lagi. Bahwa ternyata kita dianggap lemah, mau diduduki sama Irak. Makanya bersatulah itu mereka nih, Iran nih. Nah, tapi dengan pengalaman itu saja sudah terbuka ya. Bahwa dari tahun itu Iran menyadari dia harus waspada. Saya udah cerita belum? Orang Iran kan bangun itu kan sudah merasa terancam. Karena dia satu-satunya Syiah dikelilingi Sunni. Satu-satunya Persia dikelilingi bangsa Arab. Sebenarnya seperti Israel. Makanya dia kuat, makanya dia militan. Karena dibangun tidur dikelilingi Arab. Makanya berapa kali diserang sama negara Arab kan? Arabnya yang kalah kan tahun 60-an sampai 70-an kan? Makanya dia bangun sekelilingnya Islam, dia Yahudi. Tapi kalau militansinya Arab ngeroyok kalah. Lah sekarang saya yakin Arab yang ngeroyok Iran juga kalah. Karena mereka udah hidup dengan mewah, dengan minyaknya tuh raja-rajanya foya-foya. Apalagi diiming-imingi Amerika, jadi anteknya mau. Nah, Iran dari 79 itu sudah dengan perang Irak sudah mulai mempersiapkan bahwa setiap saat pasti dia akan mengalami konflik militer, perang. Makanya dari saat itu senjata pun sudah mulai dikembangkan tuh. Memang kapal terbangnya Iran peninggalan Jamal Shah ya masih ada gitu kan. Itu dimodifikasi, masih ada yang terbang tuh. Tapi yang buat dunia pasti kaget, dia sekarang sudah mulai membuat peralatan militer termasuk kapal terbang. Cuman kapal terbangnya belum resmi dipakai nih, tapi dia sudah punya prototipnya udah terbang. Kapal selamnya udah mulai kan? Apalagi kapal-kapal cepat di atas laut tuh, kapal-kapal angkatan laut. Kan apalagi bom-bomnya. Nah, itu tidak diduga. Makanya dari tahun 80 lah, karena 88 karena dia selesai perang, dia bangun sampai sekarang. Itu yang dipakai sekarang itu kan masih senjata lama. Jadi yang dipakai sekarang itu masih yang cere-cere lah ya? Cere-cere. Oh iya Pak. Yang sekarang baru kan belum dipakai, belum lagi yang punya Cina belum dipakai. Rusia udah. Berarti salah lawan ya Pak ya? Salah lawan, salah perhitungan, salah buat saya karena pemimpinnya gemblung begitu. Kalau pemimpin yang militernya, yakin saya jujur siapapun, lihat pidato-pidato atau pandangan militernya Amerika sendiri, mantan-mantan jenderal, mantan-mantan pasukan khusus, kan udah bilang jangan deh kalau sama Iran gitu loh.
Mending nahan diri deh. Kalau sama Maduro sih ya semalam selesai memang sih, ini silakan. Nggak Mungkin akan karena bisa. merasa Maduro bisa dipegang, Pak, Oh ya? jadi dia mau coba Iran nih pasti bisa dipegang. Buktinya aja pemimpinnya udah meninggal, tapi Oh ternyata ya, ternyata. kita lihat Nah, diganti anaknya, ini kan kayaknya langsung saya makin jawab kuat nih ya. Hmm. Kenapa? Struktur landasan fundamental kenegaraan Iran itu udah solid dengan revolusi. Akar Islam masuk sampai ke rakyat. Tadi saya bilang rakyat terpenuhi. Islam kan tujuannya juga ya semua agama lah menyejahterakan rakyat. Tercapai penggantian pemerintah, urusan hukum. Iran itu ditegakkan sama yang namanya prinsip velayat faqih, artinya guardian of the jurist. Artinya apa? Hukum itu harus ditegakkan. Makanya saya selalu analogikan sama Katolik. Ada paus, di sini ada rahbar, pemimpin besar, ayatullah. Di sini ada kardinal, di sini ada dewan ayatullah itu. Di bawahnya ada, di sini ada kardinal, di sini ayatullah. Di sini ada pastor, di sini ada hejatullah, itu bawahnya lagi. Sampai ke mullah lah di bawah, di sini apa namanya. Artinya Vatikan paus ganti juga yang ini kan tetap aja. Iya. Hierarkinya nggak akan terganggu. Tetap dicari pengganti, dan pengganti ini kan seleksi dari bawah, nggak langsung dari atas. Kampanye banyak duit menang kan enggak. Ini kan dari bawah. Tapi masalahnya maksudnya dua hal, legislatif sama eksekutif. Eksekutifnya itulah presiden. Itulah yang ada pemilunya di Iran kan. Janji-janji silakan. Tapi janji-janji di sana presiden dikontrol oleh ayatullah. Kalau tidak benar ditegur. Nah kita janjinya kapan? Dikerjain kagak? Ini Bapak ngomongin kita tuh Indonesia, kita. Konoha. Konoha. Ini saya pertegas nih Pak, soalnya kan Iya. takutnya bedanya, artinya beda nih. Oh iya, Iya kan? Presiden Konoha Konoha. itu kampanye ngomong apa nggak didengar. Begitu jadi yang diomongin apa, yang dikerjain apa, ya udahlah. Pak, tapi saya tuh penasaran Pak. Selama Bapak di sana, Bapak melihat kebangkitan ekonominya Iran setelah revolusi itu seperti apa sih Pak? Makanya bisa benar-benar ya Gini. tadi militernya sekarang jadi kuat banget. Ternyata yang dipakai tuh masih yang cere-cere tuh Pak. Itu aja. Tolong diingat ya. Apa sih yang menggerakkan ekonomi dunia? Jangankan ekonomi dunia, apa sih yang menggerakkan ini? Mikrofon, video di sana, energi. Energi apa sih? Listrik. Sumber listriknya apa sih? Gas, minyak, batu bara, sebagainya. Iran adalah negara yang menguasai cadangannya terbesar minyak dan gas, nomor 2 dan nomor 3, nomor 2 gas, nomor 3 minyak sedunia. Kayak Venezuela lah, cadangannya juga besar. Tapi dengan minyaknya ini, kalau kehidupan normal, Iran bisa 4 juta barel sehari. Itu salah satu tertinggi di kawasan Timur Tengah. Dengan 4 juta barel ini, udahlah, kalau normal Iran itu sudah pasti lebih dari negara Arab itu. Kekayaannya dan kemampuan pembangunan gedung-gedungnya deh pasti lebih tinggi. Sekarang aja kan salah satu gedung bangun menara tertinggi dunia tetap ada di Teheran tuh, nomor 7, Mila Tower tuh. Tapi kalau normal 4 juta barel, ya 4 juta. artinya apa? Itu tadi kalau dia produksi itu. Tapi kan nggak boleh produksi minyak sama sanksi, ya kan? Karena nggak boleh kita beli minyak Iran, kan nggak boleh. Kalau kita beli, Indonesia beli, pasti takut karena disanksi pasti sama Amerika. Nggak beli aja kita disanksi terus gitu kan. Terus kita nggak boleh, Iran nggak boleh jual, intinya itu. Jadi dia cuma bisa produksi 1,5 juta barel sehari. Itu hanya untuk konsumsi dalam negeri. Makanya minyak murah tetap, gas murah tetap, ya nggak? Loh, 2,5 dia kehilangan 2,5 juta barel per hari, kehilangan devisa kan? Tapi kenyataan di dunia nyata enggak. Karena dia tetap produksi sampai 3 juta. Artinya apa? Dia tetap punya pemasukan dari ekspor minyak 1,5 juta barel sehari. Kok bisa di pasar gelap? Kok bisa di pasar gelap? Karena dia jual lebih murah dari harga pasar internasional. Apa ada yang beli?
Yang beli ya tetap negara barat. Gila. Broker-broker di negara barat itu kan keliarannya di Timur Tengah, dan minyak Iran kan dijualnya yang resmi bisa lewat Irak, nggak dilarang kan, artinya Irak menjual kemana, ke Dubai, ke Oman, mereka yang menjual. Jadi pemasukan devisa tetap besar, makanya teknologi tetap berkembang, kesejahteraan rakyat bisa dipertahankan, dan pembangunannya berjalan. Contoh, ketika perjanjian JCPOA dengan Obama yang 13 tahun itu sudah mau selesai, tahun ke-10 lah, Iran sudah yakin perjanjian akan tercapai. Dia mulai menata pembangunan lagi besar-besaran, khususnya karena ini konteksnya di ibu kota Teheran. Ini Teheran, di luarnya udah mau punya desain untuk kembangin perluasan, khususnya bisnis. Sudah didesain mall terbesar di dunia. Wow. Di luar Iran. Di dalamnya dia sudah siapkan tuh untuk Christian Dior, apa namanya outletnya tuh besar, untuk Hermes, untuk Chanel, segala macam tuh udah ada. Dan begitu tahun 2015 jadi, ini tuh udah sampai, kan nggak mungkin bangun begitu cuma 3 tahun kan, nggak mungkin. Jadi pembangunan sedang berjalan. Nah, pembangunan sedang berjalan 2 tahun setelah 15 kan dibatalin sama Trump. Terganggulah ini nih. Kan dia udah, waktu perjanjiannya ditandatangani sama Obama, dia sudah normal lagi, makanya udah bisa produksi lagi 4 juta gitu. Udah mulai pembangunan. Di stop lagi. Ya kan terganggu nih pembangunan, tapi nggak berhenti. Kan saya bilang tadi, awal Mei, 7 Mei sampai 7 Juni saya tuh keluyuran di Iran. Dan saya main-main tuh ke mallnya. Udah jadi secara fisik, cuman ditutup tuh, Christian Dior ditutup karena nggak buka kan, orang jadi sang sama si Trump Kiplik ini kan ditutup lagi tuh, jalur perdagangannya lagi diputus lagi. Ya semua yang buatan barat yang branded itu ditutup lagi. Yang dijual adalah produk-produk Iran sendiri. Jadinya masih sepi. Halaman parkirnya Masya Allah di sini kalau ke mall kan parkirnya minta ampun. Berarti bisa dibilang si Trump ini pengacau sebenarnya, Pak ya? Tapi salah kalau dibilang pengacau. Apa tuh? Perusak dunia. Dia sama si Netanyahu. Tanpa Trump dan Netanyahu, dunia pasti tentram kok. Saya tuh nggak anti Amerika kok. Saya pernah tinggal di sana, menikmati. Saya tugas di sana maksudnya. Menikmati kemerdekaan, kebebasan mereka segala macam ada. Tontonan saya suka nonton Broadway, saya suka Broadway. NBA, kamu sekarang baru nonton NBA sekarang, saya dari tahun 90-an udah nonton NBA. Kan beda generasi kita, Pak. Oh gitu ya. Saya nggak benci sama Amerika. Saya nggak terbukti, saya nggak masalah dengan Obama gitu kan. Cuman 2 kupluk ini nih, si Trump sama itu. Kalau nggak ada dia selesai kok masalah dunia ini, yakin saya. Iya. Soalnya setelah beberapa hari serangan Amerika Serikat Israel ke Iran kan memang banyak juga yang mendemo Trump, bahkan disuruh untuk mundur. Dia kan di dalam negerinya banyak masalah, Dila. Itu orang gagah-gagahan, cuman ngalihin perhatian kok. Cuman pencitraan aja tuh, ngomongnya aja udah belepetan begitu. Apalagi kalau ngomong fisik ya dia udah susah lah kita ngomong. Tapi artinya tahu sendirilah. Artinya apa? Loh, apa sih yang dia, ya itu tadi, pencitraan di dalam negeri. Dia predator seks loh. Kejahatan kemanusiaan tuh berani sama anak-anak kecil. Kasus Epstein File itu biadaban itu dilakukan oleh orang-orang munafik, berapa pimpinan dunia yang ikut terlibat di sana ya. Kalau mau jujur, semua saya bacanya aja kayak wah nggak kuat sih Pak. Hah? Baca aja nggak kuat. Iya. Kasus itu nggak kuat. Itu kebiadaban tuh. Kayaknya nggak tahu ya, hewan turunan apa tuh Trump bisa melakukan kejahatan seperti itu gitu loh. Jujur aja, anaknya dia sendiri mungkin kan dia bilang tuh, kalau ini bukan anak saya naksir, padahal anaknya dia. Parah ya Pak, itu apa sih artinya? Gila gitu orang, biadab itu sama makhluk yang lemah. Makanya berani sama yang kecil-kecil, yang ditindas. Itu orang gede
lawanin Putin deh, 1 lawan 1, lewat pasti. Putin jago berantem, kalau dia jago pedofil, lewat. Mau bilang apa? Itu kenyataan loh. Putin kan kecil, tapi suruh berantem. Kalau nggak kebirit-birit tuh. Nah, pencitraan di dalam negeri itu banyak masalah. Belum lagi kasus-kasus lain. Kasus-kasus apa? Anggaran sekarang kan morat-marit Amerika nih. Orang belum aja persetujuan Kongres kok. Iya, benar. Satu hari berapa juta dolar itu? Benar-benar. Bayangin, bikin drone 4 juta dolar, bikin rudal 4 juta dolar. Ada drone 20.000 katanya kan, terbang, tembak pakai itu. Apa nggak habis-habisan tuh dana buat nembakin drone yang murahan begitu tapi efektif? Tapi Pak, kenapa ya? Kayak kita sendiri aja bisa terjerumus, bisa ikut. Contohnya BOP lah Pak. Kenapa ya kita bisa sampai... Saya nggak ngerti ya. Bukan kita deh, ganti. Ini. Kenapa beberapa negara tuh bisa dengan Nggak. mudahnya? Dila, kita. Oh, Kita terjerumus. Ya. Saya nggak ngerti ya di sekitarnya presiden, maaf Bapak Presiden, di sekitarnya presiden itu bagaimana sih bisa menasehati atau memang nggak didengar sama Pak Presiden ya? Saya kan nggak di sana. atau memang nggak ngerti? Atau nggak ngerti persis. Tapi simple kok. BOP itu baru gagasan berdasarkan comprehensive plan office-nya Trump yang 20 poin itu sampaikan. Wah, banyak yang muji. Wah, ini bisa jadi jalan penyelesaian masalah Gaza, apalagi masalah yang lebih luas Palestina. Diwujudkan dengan BOP. BOP belum ada apa-apanya aja kita udah mau jadi anggota, lu udah daftar jadi anggota, siap jadi anggota. Saya nggak tahu beneran kita belum bayar atau enggak 1 miliar dolar anggota tetap. Piagamnya baru muncul kemudian charternya. Ya nggak? Setelah kita datang ke pertemuan di Davos. mana tuh Davos itu ya. Kan langsung daftar, mau siap. Padahal belum jelas binatang apa nih BOP. Begitu piagamnya datang, saya nggak ngerti itu di sekitar presiden baca detil nggak bahwa yang namanya BOP itu bukan untuk menyelesaikan masalah damai Palestina Israel, bukan tujuannya bukan untuk menciptakan two state solution, tujuannya ekonomi, membuat Gaza yang sudah diratakan dibangun kembali dengan modal-modal yang nanti investor datang supaya jadi kayak Dubai di Laut Tengah. Betul, banyak sekali yang ngomongnya kayak gitu. Nah, tapi tolong dilihat sebelum BOP jadi, arsitek Israel sudah bikin blueprintnya tuh untuk Gaza. Nanti pemukiman di sono, untuk sini daerah distrik ekonomi, di sini turis, di sini hotel, di sini hiburan. Yang menyusun city plan-nya adalah arsitek Israel. Nah, tujuan apa? Ya tadi. Lah kalau sekarang ke ujuk-ujuk baru BOP kita udah bilang, terus alasannya nanti kan di situ kita jadi bisa dekat dengan Trump untuk konsultasi. Kalau mau ngomongin bisnis jangan dikait-kaitin deh, nggak ada kaitannya sama yang begituan. Ya buktinya apa? Maaf, kan presiden kelihatan di sela-sela KTT aja ngomongin bisnis kok. Mau ketemu anaknya tuh. Masa KTT negara 280 juta, pemimpinnya ketemu presiden 350 juta orang, yang ditanyain boleh nggak saya ngomong sama anak lo? Gila aja. Artinya apa sih semua ini kan cuma kontak-kontakan untuk bisnis. Lah buktinya sekarang 1 miliar dolar langsung tanda tangannya, nggak dibaca aturannya. Padahal aturannya, charternya 1 miliar untuk anggota tetap. Anggota tetap itu 1 miliar yang nggak tahu mau kemana. Ya kan, dikumpulin dari raja-raja sih, raja-raja Arab ini kan ngikut. Ya terang aja, wilayah dia kan dianggap wilayahnya pribadi. Makanya 1 miliar sor gampang. Ini 1 miliar uang negara nih, uang rakyat.
compang-camping tuh masih pendidikan segala macam. Anak berapa tahun, 7 tahun bunuh diri. Cuman gara-gara nggak punya pensil. Gara-gara punya pensil sama buku. Anak sekolah masih gelandutan di tali nyebrang kali buat sekolah. Masih ada. Guru-gurunya yang di pelosok tuh naik jalan kaki kayak naik motor berapa jam hanya untuk ngajar, honornya 300.000 Itu katanya. nggak usah di pelosok sih Pak, di daerah dekat Jakarta yang 2 sampai 3 jam aja masih ada. Nah, Dila sendiri yang muda paham. Masa yang begitu kita kasih 1 miliar nganggur tuh? Kita nggak tahu buat apa. Yang tahu Trump. Belum lagi nanti kalau benar International Stabilization Force diwujudkan. Itu biaya negara loh, bukan biaya PBB loh. Dan itu 1 batalion kita 1.000 orang di Lebanon itu biayanya nggak sedikit. Untung ditanggung karena itu peacekeeping di bawah PBB. Ini artinya pengeluaran kita di Lebanon itu bisa di reimburse ke PBB. Ini mau ngirim 20.000 tadinya ya nggak? Turun 8.000. Di dalam negeri kita mau ngembangin batalion. Lah masa kita umbar-umbar di sana gitu mau jagain. Padahal di detailnya, kalau mau baca detail, kita akan berurusan dengan Hamas karena kita harus terlibat dalam upaya disarm untuk melucuti senjata Hamas. Kita harus membongkar tuh terowongan-terowongannya. Kita harus memusnahkan tuh pabrik-pabrik senjatanya Hamas kalau mereka punya, itu kan pabrik biasa. Apa sih tujuannya? Kalau ditanya ya dari awal, tujuannya apa sih? Pasti jawabannya dalam rangka penyelesaian two state solution. Maaf ya, bahasa itu kita tahu ya, yang pakai bulbul itu kan. Nggak mungkin lah, jauh kaitan BOP, International Stabilization Force ini sama two state solution. Orang itu mau membangun Gaza, urusan bisnis seperti titik, nggak ada lebih, nggak usah dikarang-karang deh. Berarti seharusnya memang Indonesia segera keluar lah dari BOP itu. Dari awal saya udah bilang nggak ada tapi gunanya. Sampai saat ini apakah sudah keluar Pak? Itu kan kayaknya. Sekarang katanya karena ada jeda 1 tahun, sebenarnya kita nggak usah keburu-buru. Kita pikirin setahun, ada kok di piagamnya dinyatakan dikasih kesempatan setahun. Jadi kalau mau mikir setahun ada waktu nih buat kita gabung atau tidak. Jadi katanya sekarang kita akan menunda ya nggak tahu uangnya udah dibayar belum. Kalau dibayar susah loh keluarnya, orang itu milik siapa nggak tahu kok. Trump itu tidak mewakili Amerika loh. Iya, pribadi ya Pak. Loh pribadi. Lah sekarang lebih mengenaskan ya. Trump katakan sakit atau meninggal. Sebelum sakit mungkin dia bisa bikin wasiat. Itu kan bisa ditunjuk. Orang pengganti kepala BOP harus persetujuan dia kok. Udah dipilih oleh Dewan Eksekutif. Katakan si Trump nggak setuju, boleh ditolak kok itu sama Trump. Gila kan? Kebayang nggak kalau penggantinya itu si Jared Kushner, mantunya tuh. Itu digadang-gadang akan gantikan tuh. Artinya apa? Kalau Jared Kushner, siapa dia? Katakan mengepalai BOP. Pengganti presiden kita atau presiden kita sekarang yang masih berkuasa resmi berada di bawah seorang seperti Kushner. Dignity kita, harga diri kita tuh nggak dijatuhkan tuh seperti itu. Kushner akan merintah kepala negara kita. Saya mah enggak. Pak, kalau misalnya kita lihat kan awal tuh katanya serangan Amerika Israel ini kan karena katanya diam-diam Iran itu membuat nuklir. Nah, sejauh mana sih Pak emang nuklirnya si Iran ini? Dan itu yang disebar-sebarkan gitu kan. Kan yang namanya itu, sekarang kan? gini, program senjata nuklir pemirsa itu tidak dilarang. Program teknologi nuklir tidak dilarang berdasarkan traktat non proliferasi. Oke. Kita kan punya program nuklir, ya enggak? Di Serpong, di Jogja, di Lebak Bulus tuh, ya enggak? Tapi jadi tempat riset, boleh. Riset, ya. Untuk bikin reaktor nuklir untuk rakyat, untuk tujuan sipil, damai, boleh. Karena
Untuk membuat sebuah reaktor seperti itu dibutuhkan 3%, 3,67% uranium yang diperkaya. Sampai 20% itu namanya ambang batasnya, itu teknologi nuklir boleh memperkaya sampai 20%. Untuk pertanian, industri, kedokteran, kesehatan, bisa. Boleh. Di atas 20%, kalau dipompa, dikejar terus, digenjot reduksi pengayaannya bisa sampai 90%, itulah senjata nuklir. Berarti sebuah senjata nuklir butuh uranium minimal 90%. 90%. Itu pekerjaan dan teknologi yang tidak mudah. Hanya negara maju yang punya teknologi itu. Satu. Untuk jadi negara, satu, begitu jadi bom, harus punya delivery sistemnya, sarana pengantarnya, yaitu rudal. Orang bilang roket. Iya. Ya nggak ada roket memang mau digotong-gotong. Perang dunia nggak punya teknologi bikin roket, makanya dibawa pakai pesawat tuh. Ya nggak, dijatuhin Hiroshima Nagasaki. Nah ini dibikin teknologi untuk membuat roket. Tapi roket itu bisa terbang pakai apa? Bahan bakar. Dulu bahan bakarnya cair. Bahan bakar cair. Sekarang teknologi canggih. Dengan bahan bakar sedemikian rupa padat, bisa lebih jauh jangkauannya, bisa lebih dahsyat ledakannya. Nah, Iran punya itu semua, mungkin punya. Tapi saya tanya sama teman-teman, punya mobil nggak? Punya. Sekarang kalau mobil bannya di sini, bodinya di sini gardannya, di sana jendelanya, pintunya segala macam. Mobil tuh udah jadi mobil? Belum. Nah, Iran seperti itu. Pengayaannya di sini, bikin roketnya di sini, bikin hulu ledaknya di sini, bikin segalanya disebar. Siripnya roket segala macam disebar. Ngadi-ngadi tuh ya situ. Jadi belum jadi roket tuh. Belum. Kalau assembling mobil mungkin satu hari jadi banyak. Assembling bom nuklir kan harus hati-hati. Nah, harus hati-hati itu katanya Iran dulu untuk assembling jadi senjata itu 6 bulan. Dulu. Kalau sekarang saya yakin nggak sampai 2 minggu jadi. Iya. Nah, selama perang lebih dari 2 minggu, apalagi 5 bulan, 6 bulan, kalau dia makin nekat ya nuklirnya pasti udah jadi dong. Cepat dong jadinya. Ya. Nah, mau kita kebawa perang nuklir, nggak ada yang mau. Jadi kalau dibilang Iran punya senjata nuklir, jawaban saya belum. Tapi buktinya si Direktur Jenderal IAEA bilang, ya kan, bahwa Iran belum punya uranium diperkaya sampai segitu, apalagi bom nuklir. Terus masih mau ngarang Iran punya bom nuklir. Iya, ngadi-ngadi berarti emang pengen nyari ribet Ngarang.com kan, bohong.com kan, nah ya udah. Pak, di media sosial itu kan katanya tersebar berita ada poin kerjasama antara Indonesia dan juga Iran, yang katanya Iran itu mau transfer teknologi drone ke Indonesia. Benar atau enggak? Boleh saya cerita? Nih asik nih. Kalau ini pengalaman saya nih. Jadi kan dari tadi kan Bapak emang cerita. Nah, ini pengalaman saya. Sebagai dubes, tugas saya mempromosikan segala macam urusan termasuk dagang. Ya enggak? Dagang itu macam-macam. Iran punya drone, saya cerita tadi. Saya datanglah ke jeroannya Iran. Bukan hanya Kementerian Pertahanan ya. Jeroannya Iran saya datengin. Mau nggak kerja sama Indonesia, transfer dong teknologi. Oh siap kalau buat Indonesia. Oh, kita kan selalu siap. Iran kalau sama Indonesia baik banget. Siap, Pak Dubes. Padahal baik. Jadi saya datanglah ke Kemhan di Jakarta mau ketemu menteri. Pada saat itu menterinya adalah? Saya lupa sungguh mati. Tapi lihat aja di periode saya. Bukan Bapak Presiden. Bukan kita. Pak Prabowo ya? Bukan Pak Presiden. Saya datang. Sudah janji, sudah diatur jadwal saya ketemu jam 10 gitu ya. Saya datang jam 10, ternyata presiden dipanggil menteri dipanggil presiden. Jadi saya ketemulah sekjennya. Oke. Jangan tanya nama, saya nggak hafal. Pak Sekjen, gini Iran punya drone, nawarin mau ke Indonesia betul, kalau butuh kita mau kerja sama. Iran mau kerja sama. Oh Pak Dian, drone-nya Iran top Pak Dian, mau kita siap. Itu drone memang canggih segala macam. Oke, udah Pak Dubes. Pokoknya kita tidak lanjuti keinginan Iran atau keinginan kita juga untuk mencari kerjasama teknologi bidang drone. Oh bagus deh, kita tanda tangan. Siap, oke, saya pulang ke Teheran. Alhamdulillah,
3 bulan nggak ada kabar, 4 bulan nggak ada kabar, ya kan? 5 bulan saya datang lagi ke Jakarta, mau ketemu menteri lagi, juga nggak bisa. Oke, ketemu pejabat lagi, tinggi lagi, ketemu. Saya sampaikan, saya mau nanya tindak lanjut rencana kerjasama tawaran Iran buat transfer of technology drone. Saya nggak tahu tuh ada itu. Bayangin, di institusi yang sama, petingginya saling nggak tahu. Loh, Iran menawarkan Pak, waktu itu saya ketemu ini, dijanjikan akan ditindaklanjuti. Katanya akan mengirim delegasi ke Iran segala macam, tapi saya tunggu-tunggu nggak ada. Makanya saya sekarang kembali, saya mau tanyakan follow up dari itu. Saya udah cerita detailnya gimana. Waduh, Pak Dian ketemunya dia sih. Dia nggak ngerti apa-apa kalau soal perang, soal senjata. Saya yang ngerti, saya kan urusan itu. Oke. Paham? Mm-mm. Oh ya udah bagus ya, alhamdulillah Pak. Jadi udah kita tindak lanjuti. Percaya, saya ini bidang saya. Oke. Nah baru setelah itu alhamdulillah sampai saya duduk sekarang nggak ada kabar juga. Itu tahu nggak Pak, kalau di dunia kerja kayak kita itu ada grup di dalam grup Pak, makanya nggak ngobrol, Gitu makanya ya. nggak tahu, mungkin ya Pak. Oh jadi di sana ada grup-grupan ya. Kayaknya sih gitu, kayaknya gitu. Bayangin yang satu yang ngomongin tentang negara nih, keperluan negara, drone. Yang satu saya ngomong ini, sekarang ngomong ini, nggak tahu loh dia bahwa saya pernah datang dan terus yang saya omongin dikemanain tuh ya, rekaman atau catatannya kalau ada loh ya. Berarti sebenarnya benar mau transfer teknologi itu benar ada, Ditawarin. tapi ditawarin Nah. dan benar ada, tapi belum terrealisasi dari Indonesianya gitu ya Pak. Bukan terrealisasi, Iya, nggak ada gitu. iya nggak ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya nggak ada. Walaupun kan tadi Bapak bilang, oh saya di bidangnya. Oke Pak Dian. Udahlah, kalau jangan diulang-ulang deh. Oke, Pokoknya oke, siap. itu kenyataan. Saya alami nih di Wireng Jurit nih. Kapan kita mau maju dengan begitu? Di sebuah departemen yang amat sangat penting dan strategis buat pertahanan negara. Cara pandang masing-masing pemimpin, itu kan pemimpin mereka Iya. tuh. Eselon atas kok. Iya. Tapi masih terkotak-kotak. Karena mungkin, wah ini peluang bisnis yang dilihat mungkin itu. Tapi nggak jalan. Sampai detik ini. Ya sekarang kita alhamdulillah mulai buat tuh pindad segala macam. Tapi apakah imbang sama yang ditawarkan sama Iran sebelumnya? Kan Jadi itu. melewatkan kesempatan emas. Kalau sekarang dengan kondisi kayak gini, Ira juga pikir-pikir kalau Indonesia ada di sana. Bukan mikir-mikir lagi. Iran itu kalau maju, kalau tidak ada sanksi yang saya bilang tadi, mampu membangun dirinya, Indonesia nggak dianggap, percaya deh. Sayang banget dong ya Pak ya. Ya. Pak, terakhir nih, kayak Bapak udah melihat jam nih. Bentar lagi kita mau buka puasa soalnya ya Pak ya. Ntar dulu saya harus. Terus, Pak, kalau ramalan Bapak atau pandangan Bapak. emang saya tukang ramal? Enggak, maksudnya sudut pandang Bapak. Nah, sudut pandang bukan ramalan Ya, saya juga. kalau sudut pandang Bapak, perang antara Amerika, Israel, Iran ini kapan selesainya? Karena dampaknya pastinya udah ke Indonesia. Ini soalnya bukan lagi soal perang Gini. negara kan tadi Pak? Iran udah panik, Amerika udah panik sama Israel karena mulai kesulitan energi, kesulitan tuh ternyata untuk ngangkut semua stockpile Amerika kan banyak di Amerikanya kan. Untuk mengangkut kan butuh energi kan, butuh segala macam, transportasi lah. Iya, transportnya. Kan udah mulai terhambat dong. Orang ngebom menjadi mulai terhambat. Tadinya ratusan tiap hari sanggup, sekarang kan cuman mungkin 100, mungkin di bawah 100 gitu loh. Rakyat di negara-negara yang terlibat secara tidak dikehendaki sudah gerah dengan permintaan masing-masing. Bukan tidak mungkin loh rakyat di negara-negara monarki Timur Tengah itu berontak loh untuk menjatuhin monarki. Gara-gara kelakuan seperti ini, rakyat tidak tahu apa-apa tapi kena bom gitu kan Betul. kira-kira. Itu terjadi, belum lagi ditambah Rusia dan Cina sudah mulai memainkan perannya, senjatanya sudah ada, laporan-laporan intelijennya sudah dipakai oleh Iran dan itu lebih akurat daripada intelijennya Amerika dan Israel, dia enggak. Makanya Iran bisa bertahan. Saya kira tidak akan lama. Tapi yang akan menentukan lama atau tidaknya buat saya satu lagi. Bahwa diplomasi sekarang sedang gencar-gencarnya. Dan dilaksanakan oleh para pemain inti Timur Tengah.
yang tidak usah menawarkan diri, tidak usah mengaku diminta, tapi mereka dengan kondisi yang ada dari sekarang udah bergerak. Mesir, Turki, dua-duanya teman Israel, bukan teman, punya hubungan diplomatik dengan Israel. Belum lagi negara-negara Arab sekarang juga lagi melobi Kongres, Senat Amerika untuk supaya nahan diri, jangan dibiarkan ini berlangsung terus nih, perangnya Trump, bukan perang Amerika. Perang Trump. Nah, buat saya ini perang Trump memang, bukan perang Amerika. Jadi artinya perang nggak akan yang dibilang tuh 6 bulan. Kalau 6 bulan kan Iran kuat sampai Masih 6 bulan. kuat, iya. Kalau Trump kan cuma bilang 4 sampai 5 pekan doang sebetulnya. Sekarang aja mungkin kayaknya sudah mendingan dia kendalikan nafsu binatangnya untuk tidak cari anak-anak lagi dan sadar bahwa dia nasibnya sebenarnya di ujung tanduk. Prediksi profesor di Cina itu yang mengatakan Amerika salah lawan Iran, Amerika pasti kalah, itu benar dong ya prediksinya? Kalau kalah belum tentu. Oke. Karena belum semua senjatanya Amerika sendiri dikerahkan. Tapi akan sangat super mahal untuk kondisi masyarakatnya yang sekarang juga lagi tidak baik-baik saja. Jadi Amerika juga membutuhkan dana itu sebenarnya untuk lebih memfokuskan pembangunannya di dalam negerinya deh, nggak usah aman-aman ke dunia. Tanpa Trump, tanpa Netanyahu, dunia aman, dia bisa bangun, Timur Tengah bisa stabil. Termasuk kita juga dong ya Pak ya. Kita mah dampaknya ke kita juga. Paniknya dibawa-bawa, di katanya nanti begini nanti begitu, padahal kita jauh di mana. Tapi kan dampaknya udah berasa. Dampaknya Pak. iya, karena kita tergantung tadi. Orang tadinya kita produksi 1,2 juta barel, kebutuhan kita cuma 800, kita mampu ekspor kok. Sekarang kebutuhannya 1,5 juta, kita mampunya produksi 600, sejuta. Ya tergantung salah satunya dari kawasan itu. Ya siap-siap aja. Siap-siap aja itu siap-siap, bukan kecipratan perangnya. Naiknya harga. Benar. Kita nggak usah perang juga tiap lebaran naik harga iya sih, kok. betul sih Pak. Inflasinya diperkirakan bisa sampai 0,4% loh Pak. Dengan Nggak ada perang, nggak ada apa aja, kayak kita tetap krisis aja. Garam lah nggak ada, bawang putih lah nggak ada. Lah katanya negara pertanian. Dibilang negara pertanian, enggak, kita negara maritim. Lah lautnya dikerokin ikannya juga diem aja. Iya. Ya semoga ya Pak Dian. Intinya sih semoga perangnya ini Nggak lama. Biar tidak lama enggaknya relatif ya. Tapi buat saya kalau tadi jangka waktu disebutin 6 bulan aja Iran kuat, ya pasti ya paling lama ya segitu. Pokoknya ini salah lah ya si Trump ini, kita bukan bilang Amerika ya, Trump ini salah lah melawan Iran itu adalah cari lawan yang salah. Yang keroknya Trump sama Netanyahu, nggak ada mereka, dunia tentrem, dijamin. Siap, baik. Itu prediksi saya. Siap. Prediksi bukan ramalan ya Pak. Ramalan emang garis tangan. Oke Pak Dian, terima kasih atas waktunya. Cukup Pak Dian, semoga ini menjadi pencerahan dan juga jadi ilmu baru buat kita ya Pak ya, bahwa sebenarnya Iran itu adalah negara yang besar dan Trump dan Netanyahu ini nggak ada mereka tuh dunia tuh sebenarnya aman. Aman tentram. Ya semoga cepat. Apalagi ngelihat di Trump di penjara. Aduh, idaman saya tuh. Kayaknya nggak mungkin Pak. Nggak mungkin ya? Emang bisa. Ya kita lihat aja. Baik Pak Dian, terima kasih atas waktunya. Dan kawan, inilah itu tadi podcast kita bersama dengan Pak Dian. Dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Hantika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.